Hai, Assalamualaikum. Sebelum lanjut ke video pembahasan, yuk kenalan sama teman-teman aku. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Tika Wulansari dengan NIM 401241001. Hai, perkenalkan nama aku Emre Zafakrezi dengan NIM 40124126. Hai, perkenalkan nama aku Muhammad Romis Asidji dengan NIM 40124092. Hai, perkenalkan nama aku Hol Prawesti dengan NIM 40124127. Jadi, pada video kali ini, kami akan memberikan penjelasan seputar biografi tokoh Al-Mawardi, pemikiran ekonomi dan implementasinya, serta relevansinya pada masa saat ini. Ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam yang diambil oleh Ibu Fitri Kurniawati MSY. Selamat menonton! Yang pertama yaitu biografi Al-Mawardi. Al-Mawardi yang lahir pada tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi di Basrah, Irak, dikenal sebagai seorang ulama, ahli hukum, dan pemikir yang luar biasa. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. Ia hidup di masa dinasti Abbasiyah ketika dunia Islam berada dalam puncak kejayaannya. Al-Mawardi memegang posisi penting sebagai hakim dan penasihat politik yang membuatnya memiliki wawasan luas dalam berbagai bidang. Berikut karya-karya kitab Al-Mawardi. Yang pertama Al-Iqna, yang kedua Al-Hakam Sultaniyah, yang ketiga kitab Al-Hawi, yang keempat Qawanil Al-Wazi, yang kelima Tasil An-Nadir, yang keenam Tajil Az-Zafar, yang ketujuh Qanun Al-Wazarah, yang kedelapan Nasihat Al-Mulk, yang kesembilan Adab Ad-Dunya wa Ad-Din. Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Yang pertama yaitu negara dan aktivitas ekonomi. Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan imamah atau kepemimpinan politik keagamaan merupakan kekuasaan mutlak dan pembentukannya adalah hal yang wajib karena demi terjaganya agama dan tata kelola dunia. Negara hadir berperan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warganya. Berikut adalah tugas-tugas negara. Yang pertama yaitu melindungi agama. Yang kedua, menegakkan hukum dan stabilitas. Kemudian yang ketiga adalah memelihara batas negara Islam. Yang keempat, menyediakan iklim ekonomi yang kondusif. Kemudian yang kelima, menyediakan administrasi politik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam. Lanjut yang keenam, mengumpulkan pendapat dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikkannya. Kemudian yang terakhir, membelanjakan dana Baitul Mal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya. Pemikiran ekonomi Islam yang kedua adalah pinjaman publik. Al-Mawardi memperbolehkan pinjaman publik dengan syarat untuk memenuhi pembiayaan negara yang telah ditetapkan. Sejauh kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam pembelanjaan. Pemikiran ekonomi Islam yang ketiga yaitu perpajakan. Pajak yang dimaksud dalam pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Mawardi adalah kharaj. Kharaj adalah pajak tanah. Nah, 4 faktor penilaian kharaj. Yang pertama, ada kesuburan tanah karena sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah produksi. 2. Jenis tanaman. 3. Sistem irigasi. 4. Jarak antara tanah yang menjadi objek kharaj dengan pasar. Hal ini penting karena tinggi rendahnya harga berbagai jenis barang tergantung pada jarak tanah dari pasar. Pemikiran ekonomi Islam yang keempat adalah lembaga keuangan negara. Lembaga keuangan negara berupa Baitul Mal yang didirikan secara permanen agar pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya. Relevansi pemikiran ekonomi Islam Al-Mawardi yang pertama, kebijakan pajak yang adil. Pemikiran Al-Mawardi bisa diadaptasi dalam kebijakan perpajakan kontemporer. Pajak yang lebih tinggi dikenakan pada yang lebih mampu dan lebih rendah pada yang kurang mampu adalah konsep yang masih diterapkan di banyak negara modern untuk memastikan keadilan sosial
Relevansi yang kedua yaitu pemerintahan yang adil dan efisiens. Di banyak negara saat ini, konsep good governance dan transparansi pemerintahan menjadi sangat penting. Pemikiran Al-Mawardi tentang kewajiban pemimpin untuk adil dan memperhatikan kesejahteraan rakyat relevan dengan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Relevansi yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam. Di era modern, negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola dan mendistribusikan keuntungan dari sumber daya alam tersebut. Pemikiran Al-Mawardi tentang keadilan dalam pengelolaan tanah dan pajak masih relevan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama untuk memastikan bahwa keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dapat berdampak positif pada masyarakat, bukan hanya bagi pemilik modal atau pengusaha besar. Relevansi yang keempat yaitu pendidikan berkualitas. Di dunia modern, pendidikan adalah kunci untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Negara harus berinvestasi dalam pendidikan yang merata untuk menciptakan masyarakat yang berdaya saing dan mengurangi kesenjangan sosial. Demikian pemaparan kami tentang Al-Mawardi, seorang pemikir besar yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam ekonomi Islam. Al-Mawardi mengajarkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan keadilan dan etika dalam ekonomi. Kitab-kitabnya tetap menjadi inspirasi dalam pemikiran ekonomi Islam yang saat ini. Semoga pemikiran beliau dapat terus menjadi pedoman kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.